Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala gitu. Nabi jawabannya ya enteng, alai salawaduha fi haramin aka'ana ali wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati, sangat kula takdimaken Kiai Haji Mustofa Bisri sedanten keluarga Kiai Haji Yahya dan semua keluarga besar Bani Mbah Bisri Mustofa. Ingkang sangat kula hormati Profesor Dr. Al-Habib Said Aqil Al-Munawwar. Beliau adalah profesor ahli hadis juga sekaligus ahli tafsir yang sangat kita hormati dan yang hadir kita hormati. Mari bersama-sama nikmati audisi ini. Jadi ini saya digambar Mbah Mus untuk audisi. Jadi saya lulus apa enggak ya enggak tahu. Tapi saya pastikan tadi kalau Profesor Said Aqil Al-Munawwar fasih membaca Al-Quran, saya akan menjadi kompetitornya, akan fasih memaknai tafsir Quran. Karena saya sudah tidak mungkin bersaing di suara. Orang tahu semua kalau suara saya itu jelek. Mungkin Allah mau bagi-bagi rezeki. Jadi kalau saya suaranya bagus, nanti tidak diundang jadi mufassir, diundang jadi penyanyi hadroh. Jadi sudah itu saya nikmati saja. Begini, saya dari awal itu sudah saya perkirakan. Jadi kalau nasib saya baik, itu kalau kalian tidak paham itu akan ngomong gini, wah ilmunya Gus Bak tinggi sehingga kita tidak paham. Itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib saya buruk, itu minim artikulatif sehingga menjelaskannya bulat, itu pasti nggak pinter orangnya, karena menerangkan saja tidak mudah apa difahami. Tapi kalau nasib sedang baik, sampaiannya nggak paham malah muji ilmu saya yang tinggi, padahal kadang nggak memahamkan memang rumusnya itu salah sehingga bulat. Tapi insya Allah nasib saya malam ini baik. Begini, saya dulu pernah berdoa berkali-kali sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya ingin membaca Quran itu fasih fil makna. Fasih itu artinya jelas, runtutan logikanya jelas. Sehingga barokahnya fasih itu logika Quran atau logika yang dibangun Quran itu menjadi benar-benar logika yang diterima siapa saja, termasuk diterima oleh orang kafir. Kita tahu Umar itu masuk Islam sebelum mondok apa enggak pernah mondok? Sebelum mondok, enggak pernah beliau ngaji tafsir. Nggak pernah mondok, tapi beliau dengar Quran itu faham. Karena logika yang diutarakan Quran itu logika sesuai fitrah salimah, sesuai akal yang apa? Sehat. Saya di mana-mana cerita karena ini kebanggaan para mufassir. Ketika Jubair bin Mut'im bin Adi menceritakan bapaknya yaitu Mut'im bin Adi. Beliau adalah orang yang sangat pintar sekali sehingga didelegasikan oleh kafir Quraisy untuk jadi negosiator di Asra Badrin. Jadi perang Badar itu kan ada Asra Badrin, orang-orang kafir yang ditawan Islam. Kemudian orang ini diutus untuk jadi negosiator. Singkat cerita pas datang ke Madinah, pas Rasulullah SAW baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim
mansur sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun sampai ayat am khalaqus samawati wal ard. Di ayat itu Allah menceritakan kalau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu sebagai Tuhan, misalnya Lata, Uzza, Manat, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kata Allah, saya minta bukti prestasi mereka apa kalau sebagai Tuhan itu. Apakah pernah ikut menciptakan langit bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan urun kata Allah, urun semen sak-sak kata Allah, sementing urun. Sehingga logika lalu terbangun, prestasinya apa? Tuhan-Tuhan yang kami tuhankan itu. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau mereka Tuhan, tunjukkan prestasinya ke saya kata Allah. Apakah mereka terlibat dalam penciptaan langit dan bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan 100% kata Allah setidaknya urun. Ya tadi urun semen, am lahum syirkun fis samawat. Syirkun maknanya urunan. Lalu ketuhanan berhala, Uzza dan sebagainya batal karena ayat ini. Orang kafir berpikir wah ini tidak Tuhan karena nggak punya prestasi apa-apa. Lalu mereka secara ekstrim malah berpikir ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau nggak diakui adanya Tuhan, berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Logikanya berarti begini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Langit yang karuan wujud, bumi yang karuan wujud, hewan-hewan yang karuan wujud, matahari, rembulan, lautan semuanya wujud. Kemudian semua maujudat ini dirumuskan khalaqahal adam, diciptakan oleh ketiadaan. Pertanyaannya adalah ma huwal junun asyaddu min hada. Kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini? Karena sesuatu yang wujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud. Berarti sama dengan mengatakan hadhil maujudat khalaqahal adam. Semua yang enggak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Maka Quran ketika ngendikan am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan min ghairi syai'in, min ghairi khaliqin maujudin. Saya ngecek di beberapa tafsir termasuk bukan kitab tafsir tapi maknanya sama seperti di Ihya. Masa alam raya seindah ini, seeksistensi ini, senyata ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Mereka akhirnya mikir, ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada. Nah karena sesuatu yang ada ini posisi pencipta, maka harus berstatus super. Nah super ini oleh ulama dibahasakan wajibil wujud. Maka zat yang menciptakan ini namanya zat sing wajibil wujud. Lalu wajibil wujud ini oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa fasihnya Quran bikin logika? Atau orang yang jadi Tuhan itu yang mengklaim sebagai Tuhan? Itu juga mungkin, yang penting mewujud. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Dia sudah sah dari segi dia wujud. Namanya orang wujud punya eksistensi, mungkin berkreasi. Saya ulang lagi, namanya orang wujud punya eksistensi, tentu mungkin berkreasi. Tapi pertanyaannya begini, ketika Musa tanya, pertama ditanya Musa, lalu kamu kalau menyembah selain saya, nyembah siapa? Kata Musa, Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit bumi. Terus kata Fir'aun, tidak jawab, manggil Haman. Haman, kamu kan arsitektur, coba ibnili sorhal ali abluhul asbab. Ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab. Bangunkan satu piramida yang tinggi, la'ali at-tali'u ila ilahi Musa, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Lalu kemungkinan Tuhan di bumi, kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi, kemana-mana saya melihat yang jadi Tuhan saya. Musa ngerti kalau Fir'aun ini pekok cara bahasa Jawa itu menerangkan sifatnya Allah itu dengan sifat yang sederhana, tapi justru dengan sederhana ini Fir'aun tidak bisa jawab. Terus Nabi Musa ganti argumentasi, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, leluhur kamu. Itu terperangah, kagetnya bukan main Fir'aun. Karena para umatnya, para punggawanya lalu berpikir, kalau ini Tuhan berarti buyut-buyutnya nggak ada Tuhan, kan Tuhannya datang terlambat. Makanya Pak Jokowi kalau dituduh PKI gak terima. Saya ini lahir tahun berapa gitu, pas ada PKI itu masih 4 tahun, masa ada PKI
balita. Ini enggak, ini ada Tuhan balita, Tuhan terlambat. Pertanyaannya adalah kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu bapaknya, mbahnya, buyutnya Tuhannya siapa? Makanya ketika Allah disifati Nabi Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, itu kagetnya bukan main. Dan semenjak itu banyak punggawa Fir'aun yang iman. Ini yang akhirnya nanti jadi waqala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana, atau yang menjadi ayat wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Kenapa mereka menjadi iman? Karena logika Fir'aun Tuhan itu gugur, runtuh bisori khil hujjah, dengan logika yang sangat transparan. Jadi ini perlu belajar tauhid. Jadi kalau sampean sudah kalah suara, jangan kalah logika. Kalau sudah kalah suara, kalah logika, jangan kalah tinggal mendengar saja kok tidak paham banggune gitu. Jadi ini sering saya utarakan. Makanya banyak ulama mengatakan fasihu ibaratil Quran itu bukan sekedar notnya atau sajaknya, kalau boleh dibilang saja, tapi karena runtutan cara berpikirnya. Maka kelihatan sekali di tema-tema Quran, ketika nyifati Allah Rabbus samawati wal ardi tidak mengalahkan Fir'aun, justru dengan sifat yang ringan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin bisa mengalahkan Fir'aun. Nah, kenapa sekarang orang tidak fasih baca Quran? Karena tadi perangkat itu tidak cukup. Saya berkali-kali matur, juga sering matur Mbah Mus. Saya itu masih belajar Al-Ibris, Mbah Misbah, Marbawi, semua khazanah tafsir, baik yang bahasa Jawa, bahasa Melayu, itu masih saya pelajari. Termasuk saya pelajari lughatnya. Mulai lughat yang setengah benar sampai macam-macam. Saya tadi matur sama Profesor Said Aqil Al-Munawwar. Memang bacanya harus urut, Said Aqil Al-Munawwar. Karena sekali salah Said Aqil Sirat. Sebenarnya nggak apa-apa, ini sama-sama orang alim. Cuma tidak tahu nasib di publik ini, nggak tahu saya ya, macam-macam lah gitu. Namanya orang banyak, nggak usah dijelaskan. Tapi semuanya baik. Saya pernah ketemu Pak Said Aqil Sirat itu bilang gini, Gus, orang jadi wali itu sebabnya dua. Mungkin kalau kayak jenengan banyak pecintanya, yang doakan banyak. Kalau saya banyak yang benci, wah itu ngilangi dosa gitu kan. Batinku dasar wong alim bener wah. Jadi beliau nikmati memang itu. Karena mbah-mbahnya beliau itu sama dengan mbah-mbah saya yang dari keluarga Kudus. Buyut saya itu kakaknya buyutnya Pak Said Aqil. Jadi makanya jangan pernah benci orang alim. Orang alim bulet atau kayak opo itu masih saja punya alasan. Saya itu dengar Kiai Bisri, cerita Kiai Bisri itu tidak ada yang serius. Dulu ketika ada polemik haji yang mu'alim, itu orang kumpul semua di sini. Kata Kiai Bisri, sudah nunggu Mbah Fadl. Mbah Fadl sudah di rumah. Ngiranya orang itu ya Mbah Fadl rawuh dileteh. Setelah lama Mbah Fadl tidak datang. Loh Kiai Bisri, Mbah Fadl tidak datang. Lah ya di rumah. Lah mana kok tidak ada? Ya di rumahnya sendiri. Karena beliau nggak pernah bilang di rumahnya. Orang saja yang kepikiran kalau itu rumah leteh. Itu mirip seperti guyonannya Rasulullah SAW. Nabi itu kalau guyon itu tidak pernah bohong. Makanya di tiba itu disebut wayam zahu wala yaqulu illa haqqan. Nabi itu ya guyon, tapi nggak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyhur itu ada orang sepuh sowan Nabi. Di kitab saya itu perempuan, tapi di beberapa kitab lelaki. Saya tidak tahu pastinya berapa. Biasanya ahli hadis mentahmilkan ta'addudul qissaten atau ta'addudul waqi'aten. Oke, kita bayangkan tuh perempuan. Ya Rasulullah, saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Ini orang sepuh. Jadi jangan kamu bayangkan Nabi suwani wong ayu nom nanti jadi hop. Orang sepuh. Oh di sini aja, tidak usah tergesa-gesa pulang kata Rasulullah. Lah nanti gimana? Saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam. Kata Nabi, la ahmilan naki alab nidnaqo. Santai saja, nanti tak pinjemin anaknya unta. Kata perempuan tadi, ma fa'altu bibni naqo. Apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta? Sudah, tenang saja kata Nabi. Setelah mau pulang, disiapkan unta, ya unta tua, unta layak dinaikin. Ya Rasulullah, ini kok unta tua? Katanya anaknya unta. Nabi dengan santai, oh masih tua ya anak unta kata. Jadi itu menafsirkan anaknya unta cilik itu kan pikirannya kamu kan.
Sebetulnya anak unta itu ya tua pun anak unta. Maka saya itu yang termasuk bangga. Nasib saya nanti insya Allah kayak Gus Mus, kayak Gus Dur, sampai tua dipanggil Gus. Tapi saya niatnya lebih buruk supaya nanti kalau saya salah pantas mau ngejek Gus. Tapi dalam kompetisi kadang Gus itu kalah. Itu dulu di Pondok Sarang tuh kalau ke WC itu antri. Itu yang di WC didodok supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar, saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi takut. Yang dalam WC gak kalah, saya malah kiai. Sehingga jadi memang kacau, kalau sudah logika itu kacau. Tapi di Ihya kitab yang populer dikaji di pesantren, itu ada babnya. Qodiyat itu pengarang tentang betapa wajibnya takzim sama Rasulullah. Tapi punya bab mizahun Nabi, guyonan-guyonannya Kanjeng Nabi. Cuma Nabi seninya tadi wala yaqulu illa haqqan. Meskipun guyon itu enggak pernah bohong, itu butuh seni itu. Guyon tapi tidak pernah bohong. Tapi umatnya ada saja yang pernah niru, ya termasuk Ki Bisri tadi. Sudah nunggu Mbah Fadl, sudah di dalam. Ketika ditunggu ternyata ya dalamnya Mbah Fadl sendiri, bukan di dalam apa? Ada seorang raja yang gemar kawin karena orang Arab gemar kawin. Itu setiap ada perempuan cantik ingin dinikah. Nikah itu masih baik, jadi sama ndak usah anti. Soal kamu dengki sama orang poligami itu ya hasut gitu namanya. Yang layak biar poligami asal ada yang mau dan siap-siap ada tambah satu hilang satu. Biasanya kan. Singkat cerita dia itu cinta sama seorang perempuan. Nah perempuan itu ditanya-tanyakan sama pemuda situ ajudan dia. Gimana saya boleh nikahi itu? Jawabannya tadi kaifatang kihuha wa qad ra'aitu qabbalaha rajulun. Kok kamu nikahi gimana? Saya pernah melihat dia itu dicium seorang lelaki. Kamu itu seorang raja, masa nikahi perempuan yang pernah dicium seorang lelaki? Wah itu miso-miso rajanya. Udah enggak. Saya ini raja muslim soleh, masa nikahi orang yang pernah dicium lelaki? Suatu saat si pemuda ini menikahi perempuan itu. Mangkelnya bukan main, karena dia saingan sama raja, gak mungkin menang. Satu-satunya menang itu bikin hoax tadi itu. Ini cerita ini di Ithaf loh, di sarahnya Ihya. Kamu kira ini di cerita Alfu Yaumin wa Lailatinnya Abu Nawas, enggak, ini cerita di Ithaf. Kitab yang sangat sakral karena sarahnya apa? Ihya. Setelah nikah maki-maki raja, orang tidak punya harga diri, perempuan pernah dicium orang kok dinikahi. Tadri mandalikar rojul, kamu tahu siapa lelaki itu? Huwa abuha, yaitu bapaknya. Oh terrajan wasem, nggak ngerti itu. Jadi apa? Kiai-kiai dulu itu rileks. Sehingga saya datang ke sini ketika diminta sama Mbah Mus. Sebenarnya nggak diminta, diperintahkan. Karena pasti pakai agak-agak otoriter gitu. Karena di atas kita, jauh di atas kita. Mbah Mun guru saya aja manggil beliau Lek. Karena kita tahu Mbah Mus punya ibu, ibunya itu binti Khalil Harun. Mbah Khalil itu, saya punya manakibnya banyak tentang Mbah Khalil Harun. Jadi beliau itu adiknya Umar Harun. Mbah Umar Harun itu dulu alim-alimnya Kiai Sarang, setelah Mbah Ghazali itu Mbah Umar Harun. Termasuk Mbah Khalil Harun yang ngaji sama kakaknya Umar Harun. Setelah beliau alim alama, singkat cerita setelah menyelesaikan pendidikan, pindah ke Kasingan itu dibawain santri oleh kakaknya, namanya Umar Harun. Nah Mbah Harun itu punya istri namanya Mbah Sinto, itu saudaranya Mbah Ghazali. Makanya Mbah Mun manggil Mbah Mus itu Lek, karena Mbah Mun ke Mbah Ghazali itu Mbah Mun Nyai Mahmudah binti Ahmad. Ahmad ini bin Su'aib. Su'aib ini juga menantunya Mbah Ghazali. Terus Mbah Ghazali, berarti Mbah Mun dari Mbah Ghazali generasi kelima. Kalau Mbah Mus kira-kira ya Mbah Mus, Nyai Bisri, Mbah Khalil. Nah Nyai Sinto ini sudah saudaranya apa? Mbah Ghazali. Berarti Mbah Mun dengan Gus Mus itu kalah satu tokoh di urutan nasab, makanya manggil apa? Lek. Tapi Mbah Mus orang baik, tidak pernah manfaatkan itu. Yang sering manfaatkan Mbah Nawawi itu. Karena pernah sepuh itu, wah sembrono kalau sama saya itu. Saya di mana-mana itu digosipkan murid beliau. Ya saya ikhlas saja. Itu satu-satunya harga diri Mbah Nawawi, ya saya ikhlas. Saya ikhlas-ikhlasnya. Jadi karena memang saya manggil beliau juga memang pernah nyembah.
buyut saya kandung itu namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Dowi. Jadi saya ini juga Bani Lasem. Buyut saya kandung namanya Maimunah, istrinya Mbah Umar, Umar bin Arabi. Melahirkan mbah saya sampai ibu saya sampai saya. Saya teruskan. Jadi cobalah Quran itu dibaca secara fasih. Kalau ingin baca fasih caranya gimana? Kamu harus belajar balaghah, belajar lisanul Arab, belajar mantek, belajar logika. Kalau logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Rodon Al-Buti, juga fatwanya semua ulama usul fikih. Saya ulang lagi ya, kalau logika kamu nggak paham, cari sisi muhalnya. Saya ulang lagi, cari sisi muhalnya. Misalnya kamu angan-angan tentang Allah nggak tok, sedurungnya Allah itu sopo. Misalnya kamu angan-angan gitu. Sama agama tentu itu dilarang, tapi orang filsafat tetap saja nyari itu. Lalu hentikan pencarian itu, yaitu tadi katakan saja hadhil maujudat yastakhilu ayyakhluqahal adam. Sesuatu yang maujud tentu enggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yu'athiru aslan wala yakhluqu aslan. Namanya sesuatu yang enggak ada pasti tidak berstatus pencipta. Namanya saja enggak ada. Akhirnya la budda min ayyasbiqu hadzal alam maujudun. Maka alam ini harus didahului sesuatu yang maujud. Lah maujud ini yang oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai di sini. Tinggal delok TV, tinggal ngopi, turu sampai setannya setruk karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Loh, saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron. Kadang ya lihat Mak Lampir itu sering sekali. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kok senengan itu Mak Lampir. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngenteni. Kok malah mikir Mak Lampir gitu. Setelah lihat Mak Lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK, macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah, faman khalaqaha Allah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat keblinger karena tanya Allah itu siapa. Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Lu berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya Mak Lampir, kan ada takut-takutnya sedikit gitu. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Angkring Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya, butuhnya setan bin mangkol itu aja. Karena ngenteni saya mikir itu, ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu nggak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan, justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kak Paman nggak usah bayangkan caranya tanya gimana. Nggak wali ya nggak tok. Sudah nggak usah tanya itu. Tanya gini, ya Allah, orang sesregep saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur yang. Ya teman kamu yang tidur di kamar. Nggak terima Bu ya, ini gimana kok bisa setingkat saya orang yang tidak tidur gitu. Yang saya ibadah terus istighfar terus. Tapi jawabannya Allah nih. Wah, ibadah terus itu mergo wedi aku. Jadi kan nganggep aku itu rodok-rodok jahat gitu. Iki turah turu mergo yakin aku apian, mengane ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja, sampean ndak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah nggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok ndak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Beliau cerita sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya Profesor Tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul
Oke, sebenarnya nggak perlu dipikir lah itu macam-macam lah. Begini, dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, terus macam-macam lah. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi ya. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Semua teks di lubul usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur itu artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagungan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi. Tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan, wahada. Jangan sampai malaikat bilang gini, dasar kere rakra delok. Itu repot kalau sampai bergerak gitu. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah hakikatnya melakukan wajib dan itu artinya dapat pahala. Salah sampean ngajine ra khatam, dadi nglakoni mubah itu mengira tetap mubah. Maka berbahagialah orang yang ngajinya khatam. Makanya setahu saya kiai-kiai Mbah Mun ya sering guyon. Setahu saya Mbah Mun kalau ketemu Mbah Mus ya guyon terus. Guyonnya ini adalah waminal qutbi kata Imam Ghazali. Qutbu hadzal al-istilzat bil mubahat. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu. Orang itu kalau fasik mau makan siang aja kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa jalan-jalan. Kalau kiai-kiai itu enggak. Gojlok-gojlokan gue seneng ira karuan. Dulu terkenalnya Kiai Bisri, Kiai diundang katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masak antok di sini. Karena maknanya menteri itu pembantu presiden. Semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian itu. Loh iya kan? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi? Mbok pinternya kayak apa tetap nggak ada ketahanan pangan. Sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi? Itu hakikatnya membantu presiden dalam ketahanan pangan. Cuma petani lebih keren karena tidak butuh digaji. Kalau menteri ya keren tapi kurang keren karena masih dapat apa? Gaji. Agak tunggalil anak mikir untuk gaji. Nah petani enggak mikir nggak dapat gaji. Oh itu keren. Selalu rakyat lebih keren dibanding pejabatnya. Memang gitu aturannya begitu. Aturannya begitu. Kamu saja yang kurang syukur. Jadi rakyat tuh gremeng, enak jadi menteri. Ya sudah itu hak kamu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Maka saya ulang lagi ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya tadi saya sudah bilang, saya sudah nggak menang dalam suara, harus menang dalam logika. Karena ini audisi, ini audisi. Di kabar Mbah Mus nanti yang menang siapa tidak tahu saya. Tadi Pak Muat, sekarang saya, kemarin Gus Yofur nggak tahu saya. Nanti masuk nominasi apa nggak tahu. Begini, kalau artinya fi'lul mubah itu tarkul haram, saya ulang lagi. Kalau fi'lul mubah itu artinya tarkul, maka mubah ini spesial sespesialnya. Sehingga Allah kadang ngendikan sederhana sekali. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditakdir tidur malam hari maupun siang hari. Kalau kamu enggak malam hari, subuh hari, pagi hari, siang hari. Kenapa dihitung wa min ayatihi? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit jantung. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidurnya.
Kamu beli obat harganya 1 miliar, tapi nggak pernah tidur 3 hari, tetap taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu obat. Tapi kalau obat tok nggak dibantu tidur, masih sakit. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wa min ayatihi. Orang kayak sampean sering delok YouTube, delok gambar macam-macam. Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek mripate delok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haraman. Ya, saya ulang lagi, tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharaman. Jadi kalau mau tidur nyati gini, ya Allah, siap tidak berangan-angan tentang maksiat, terus tidur. Oh itu wa min ayatihi. Jangan kok gak dia duit terus ngombe sing akeh ben iso ngantuk. Wah ini tidur yang untuk melawan kemiskinan. Supaya lupa utangnya tidur, lupa kasusnya, itu udah akan jadi wali yang seperti itu. Kalau jadi wali tak gugat itu. Nah, sehingga karena mubah itu tarkul haram, Allah itu sering menghitung ibadah yang super itu halal mubah. Misalnya Allah ngendikan kulu washrobu, kamu harus makan. Sekarang gini, jaga kesehatan itu wajib enggak? Wajib. Kalau saya tidak sehat tidak bisa ngaji di sini. Apalagi Mbah Mus kalau nggak sehat ditunggu orang se-Indonesia fatwanya. Dan di antara cara sehat kamu harus makan. Kalau nggak makan sakit. Lalu makan dengan posisi menyehatkan orang yang bisa fatwa, bisa mulang, bisa macam-macam. Posisi ini super apa tidak super? Super. Maka Allah kadang sederhana ngendikan ibadah itu kulu wasrobu jom kowe yo mangan yo. Tapi ayat ini menjadi tidak hebat kalau dibaca orang tidak pernah ngaji usul fikih. Pangeran piye toh? Dirimo ngongkon mangan kowe dikongkokno kulu. Wis ora usah ngono ya wis mangan. Rusak Quran kena makna niku rusak. Kamu tahu superiornya ayat kulu wasrobu kalau belajar fa inna fi'lal mubah berarti tarkul haram, karena saat melakukan mubah artinya tarkul haram. Dan tarkul haram itu penting. Sekarang gini, merusak diri sendiri haram apa enggak? Haram. Untuk supaya tidak rusak kamu harus makan. Berarti makan wajib apa sunat? Wajib. Lho sing haram itu kalau tulung piring dintekno. Nah, dengan cara pemaknaan seperti ini Quran akan superior. Bahkan di ayat-ayat yang kelihatannya sederhana, kulu washrobu wala tusrifu. Ketika Nabi Musa dimenangkan mengalahkan Fir'aun, itu Allah firman pertama gitu, kamu harus makan mimma razaqnakum. Cuma syaratnya wala tadghaw fihi fayakhilla alaikum ghadab. Kalau kamu berlebihan nanti dapat ghadab saya. Nah, khawatir saya kalau ilmu ini sudah hilang terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa. Padahal ayat ini super. Misalnya nikah. Nikah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikahin itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti. Misalnya gini ayat ya, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terusannya ayat wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Terusannya ayat tu ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi merubah akidah kamu. Terusannya ayat wawahu yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wawahu yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wawahu yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'minah. Tapi kata mukminah sama Allah diganti wawahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga, ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya ibadah itu apa saja. Nabi secara ringan diantara jawabannya wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala gitu. Nabi jawabannya ya enteng, alai salawaduha fi haramin aka'ana ali wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala.
berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat halla jariyatan tudhahikuha wa tudhahikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, mudhahaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya, karena takut tegang. Biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu ditanya mau kemana, ya tidak tahu. Terus pulangnya kapan, ya nggak tahu. Wong kok rohan. Ya saya senang saja. Nggak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu nggak mukallaf, artinya nggak dosa kata saya. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Anda takut, ditakoi kok jawabannya ora jelas. Ora jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Rasulullah tuh kalau debat sama istrinya ya milih gitu, milih mula abah mudhahaka. Saya punya sekian cerita betapa Rasulullah tuh rileks ngadepin cemburu-cemburunan. Sayyidah Khadijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adiknya Sayyidah Khadijah, kalau nggak salah namanya itu Halah itu, kalau datang itu Rasulullah tuh menjamu karena mengingatkan suara Khadijah. Kalau muji Khadijah itu sudah langit Rasulullah. Sehingga Aisyah itu cemburu. Bagaimana Anda selalu muji Khadijah? Waqad abdalakallahu khairan minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khadijah dan lebih muda. Maksudnya Aisyah. Kenapa masih muji yang sudah meninggal? Tua lagi kan. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya ditua-tuakan. Itu ketika Fatimah cemburu, mangkelnya sama Sayyidah Aisyah. Mangkel manusiawi loh. Enggak usah kamu jadi Syiah terus benci Aisyah itu. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu nganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah, berarti Rasulullah milih istri yang salah. Makanya kita ini madzhabnya ahli sunnah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un karena Rasulullah pasti milih teman yang benar. Begitu juga milih istri yang benar. Dalilnya tidak usah jauh-jauh. At-thayyibatu lit-thayyibi. Atyabut thayyib tentu Rasulullah. Berarti istrinya pasti thayyibah. Jadi madzhab ahli sunnah dalam madzhab sing jelas-jelas min baini farsi wa damil labanan khalisan sa'iwal lisyari. Jadi kalau kamu cari logika gampang saja. Nabi itu thayyib, bahkan atyabut thayyib. Padahal kata Allah at-thayyibatu lit-thayyibin. Ya jelas ya. Jadi ini tidak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah dan Fatimah, itu biasa saja. Yang satu bela ibunya, yang satu bela dirinya. Sebenarnya Aisyah itu nggak niat ngeritik Khadijah, ingin diperhatikan Rasulullah saja. Terus ketika Sayyidah Fatimah matur ya Rasulullah, saya supaya ngalahkan Aisyah itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal, ya memang cantik dia, muda dia, dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Kata Rasulullah, bilang gini saja, tetap hebat ibu saya, karena ibu saya dapat Rasulullah rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku untuk dudo. Jadi rileks saja Rasulullah. Akhirnya ya semenjak itu enggak ngeritik lagi. Bahaya ini kalau ngeritik. Khadijah itu kan sudah umur 40 tahun. Janda dapat Joko. Aisyah perawan untuk dudo. Keren mana? Keren Khadijah. Jadi tidak semua masalah itu Nabi itu menyelesaikan cara ekstrim. Nabi itu biasa mula apa? Santai rileks. Nah, kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang enggak aneh, syaratnya jangan rewel, karena di surga itu enggak boleh ada orang rewel. Tapi kalau enggak rewel sementara suami kamu enggak bener, ini namanya goblok. Maka kata Mbah Mun kalau ngijazahi santri-santrinya, "Cung, bojomu kudu rewel, cung. Enggak ngono fakir," kata Mbah Mun. Tapi santri yang di belakang gremeng, "Iya, Mbah, nak fakir, nak jantungan mati." Makanya sering itu. Jadi di antara ulumil Quran itu ada istilah maudhi'ul mutmar mengganti maudhi'ud dhamir, atau maudhi'ul lafzi menggantikan lafz dan akhar. Itu memang agak jadi medel ilmu tafsir, tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang. Ya tadi, ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, saya ulang lagi. Ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, normalnya perbandingannya kan wawahu yad'u ila nikahil mu'minah.
Tapi sama Allah digenti. Wallahu yad'u ilal jannah. Itu menunjukkan bahwa nikahul mukminah adalah al jannah. Karena kamu hubungan intim ya ibadah. Diwamuk kowe sabar ya ibadah. Nafakoi ya ibadah. Neng-nengan kejahatan senjata juga ibadah. Seru Bang, neng-nengan itu seru. Karena memang di antara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda. Itu mari cerdas. Karena tubuh kita ini tidak hanya butuh seneng, tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bojomu tahu minggat, mesti kearifan kamu meningkat. Jadi minggat itu ya penting. Nikmati saja. Loh, ini saya nggak ngajari keburukan. Memang seperti itu. Nah, saya berharap ilmu usul fikih ini tidak boleh hilang. Karena dengan ilmu usul fikih kita tahu mubah adalah tarkul haram dan tarkul haram adalah wajib. Maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu superior. Kayak tadi wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu itu tidur. Cara berpikir tadi, kalau saya tidak tidur sakit, kalau sakit habis biaya banyak. Sementara tidur hanya butuh seperti ini. Betapa baiknya Allah dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya tinggi. Berarti hadan naumul ibadah. Terus ulama bilang tidur itu ibadah kalau niatnya litaqawi alal ibadah. Tapi nak wae blojo turu lah itu sing masalah. Tapi tentu ilmu itu ada pembanding. Sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram lah itu masalahnya. Seringnya kamu itu tarkul wajib. Wae mulang turu. Wae ngantor wong kerja turu. Lah itu tarkul haram apa tarkul wajib? Tarkul wajib. Kalau tarkul wajib berarti status tidur kamu haram. Sudah pinter ini sudah maju ini sudah maju. Jadi saya belajar usul fikih lagi-lagi karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai balaghah, menguasai usul fikih, menguasai lisanul arabi. Nah, lisanul arabi yang sering saya contohkan berkali-kali. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah. Orisinil karangannya Imam Syafi'i. Saya baca beberapa kali khatam. Juga saya beberapa kali bacakan santri. Itu kalau memaknai Quran secara lisanul arabi itu gampang sekali. Gampang sekali. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air, syaratnya kamu tolabul ma', cari-cari dulu. Ketika ditanya sama ashabus Syafi'i kenapa harus cari-cari dulu, jawabannya enteng, li'anna Allah ta'ala yaqul falam tajidu ma'an wala yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena Allah ngendikan kemudian kamu tidak menemukan air, di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Jadi dari kata falam tajidumaan kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari. Sehingga beliau mensyaratkan dicari-cari dulu baru berkesimpulan tidak menemukan. Nah, setelah tidak menemukan kamu baru boleh tayang. Segampang itu ilmu usul fikih di depan Imam Syafi'i. Ulumul Quran dianalisis dengan usul fiqh. Ketika ditanya kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali? Ayatnya apa? Kalau hadisnya jelas, la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Ayatnya apa? Imam Syafi'i secara enteng baca ayat fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradhu bainahum bil ma'ruf. Jika wanita yang kamu waleni, saya ulang lagi, jika perempuan yang kamu walikan, misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang. Sing seseorang ini layak. Ya misalnya kiai ya apal alfiyah. Tadi kata Mbah Mus itu muridnya Mbah Khalil itu alfiyah diwolak-walik apal. Saking seringnya belajar alfiyah kata beliau sampai santri apal alfiyah wolak-walik tapi ra roh carane jamak kosor. Karena dulu pondoknya mau pondok nahwu. Jadi kayak di nglirap itu. Tonggone nganti apal fa'ala yaf'ulu fa'lan. Cinone weh apal saking bedino itu pujiane ra selawatan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa ma fa'lan wa fa'ilun. Jadi pondok ya macam-macam. Itu saat tadi sampai mana itu? Tentang apa? Wali nikah tadi. Di bab fikih, saya ulang lagi di bab fikih. Itu kata Allah, jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nikah, fala ta'duluhunna, jangan kamu larang. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan, maka larangan jangan menghalangi itu tidak ada gunanya. Misalnya gini, Zaid itu
tidak punya utang saya. Saya ulang lagi, Zaid tidak punya utang saya. Memang ini ilmu logika, Zaid tidak punya utang saya. Terus sampean bilang ke saya gini, Gus Bah, Zaid ojo tagih. Itu omongannya wong aneh apa enggak? Aneh kan? Tapi kalau Zaid punya utang saya 1 juta, terus kamu menasehati saya, Gus, Zaid ojo tagih, benar apa enggak? Wali itu punya hak melarang. Saya ulang lagi, wali berarti punya hak melarang putrinya tidak nikah. Sehingga diperintahkan Allah, kamu jangan pernah melarang. Berarti punya hak melarang. Kayak tadi, Gus ojo tagih, berarti aku dia hak nagih. Misalnya otoritas bandara ATR, pesawat Boeing sekian-sekian Lion, bolehkan landing di sini. Karena operatornya punya hak melarang. Juga punya hak mengizinkan. Tapi kalau orang lain kamu bilangin pesawat Lion nggak boleh landing di Semarang, orang lain yang nggak terkait dengan otoritas itu, aneh nggak omongan itu? Aneh. Kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin nikah, harus memberi izin maksudnya, maka berarti wali punya hak menikahkan. Paham yang saya maksud itu? Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang nikah harus pakai wali. Jadi segampang itu. Kitab Ar-Risalah menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal ulama dulu tuh, makanya saya tadi berjanji, karena Quran itu bisa kamu baca fasih, kamu dengerin suara enak ya enak, kamu dengerin logika yang enak ya enak. Jangan sampai kamu udah dua-duanya, suaranya sudah ada enak, logikanya tidak enak, itu kacau namanya. Ketika Imam Syafi'i ditanya bagaimana hukumnya uzubah, uzubah itu gak nikah. Padahal ada hadis waman rohiba an sunnati falesa. Kata Imam Syafi'i ya gak apa-apa. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Allah menyebut nabi yang soleh, dan di antara nabi yang soleh itu ada yang berstatus hasur. Hasur itu tidak ada keinginan sama perempuan, akhirnya tidak nikah. Berarti tidak nikah itu boleh karena ada nabi yang tidak nikah. Segampang itu dulu. Saya punya kitab, saya ini baru gencar-gencarnya kampanye kitab Syajaratul Ma'arif. Karena memang kitab itu bagus, menurut saya simpel dalam memahami Quran. Jadi anggap saja ini bentuk penghormatan saya sama Ki Bisri yang sudah mengkhidmai, mengenalkan ulumul Quran lewat tafsir Al-Ibris. Yang Ki Misbah punya tafsir Al-Iqlin. Memang dua beliau itu kalau yang satu ngarang terjemah Alfiyah, yang satu yang ngarang satu. Ini dua kutub yang berbeda, yang satu sangat rileks, yang satu sangat seperti itu, nggak usah diterjemah nanti jadi repot. Itu ulumul Quran yang ditulis Syajaratul Ma'arif itu gampang sekali. Misalnya begini, beliau bikin judul Babun Nafil Ibad Bikullil Bilad, bab seseorang harus manfaat kapan saja dia berada. Itu terus beliau qala ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama para nabi itu ngendikan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, saya dijadikan di mana-mana itu berkah. Jadi seseorang hidup harus di mana-mana manfaat. Terus ketika beliau ngendikan babun la yutrakul haqqu li ajlil batil, bahwa kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada banyak kebatilan. Beliau terus ngendikan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Jadi di Sofa itu ada berhala namanya Isaf, di Marwah ada berhala namanya Nailah, atau sebaliknya, pokoknya Isaf dan Nailah. Terus sahabat kalau mau sa'i itu merasa dosa karena harus melewati berhala-berhala itu, sehingga mereka tanya, ya Rasulullah, saya ini tetap tawaf gak? Padahal di tempat-tempat itu ada berhala. Terus kata Allah, tetap tawaf. Nah, tetap tawaf ini artinya apa? Melakukan barang hak meskipun di situ banyak kebatilan. Itu manhajnya para orang-orang alim kita. Mbah Mun, Mbah Mus itu ya berkawan sama orang yang macam-macam. Kamu tidak usah ngeritik, itu fikihnya sudah kelas tinggi. Fikihnya tuh la yutrakul haqqu li ajlil batil. Saya di mana-mana cerita. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu syarat kamu kalau daftar wali harus punya kitab itu. Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kitab itu yang jadi indukan Ihya ketika menyebut manaqibul akhyar. Kita tahu Ihya kalau bab tasawuf mengikuti Kutil Qulub yang dikalang Abu Thalib Al-Makki. Kalau fikih tentu beliau mengikuti Imam Haromen gurunya, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab.
Kalau Manaqibul Akhyar beliau ngikuti kitab Khilyatul Auliya. Dan ngikuti itu penting kalau dalam tradisi kiai. Enggak boleh seorang kiai kok mikir sendiri. Namanya mustakil. Kalau mustakil itu mubtadi', bikin tatanan baru dalam agama. Justru ulama itu harus niru sebelumnya karena sanad itu harus musalsal. Enggak boleh Imam Syafi'i bilang haram terus kamu bilang halal. Terus murid kamu bilang makruh. Terus muridnya kamu ya pokoknya khilaful aula, enggak boleh gaya-gayanan gitu. Kalau di kampus plagiat itu dilarang, kalau di pondok itu wajib. Makanya banyak kalau tes itu ngerpek, karena belajar itu tanpa batas katanya. Lu kok ngerpek? Mboten ya, jadi belajar kapan saja. Jadi mboten ngerpek, mutolaah pas tes. Jadi kacau tuh santri itu. Mutolaah tapi pas apa? Tes. Itu dalam kitab Khilyatul Auliya diterangkan. Uniknya rawinya itu siapa? Sufyan bin Uyainah, orang yang sangat khusyuk. Gurunya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i punya guru zaman di Mekah itu namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dalam hadis ngikuti Sufyan As-Sawri sama Ibnu Uyainah. Tapi beliau intisabnya lebih ke Imam Malik ketika ngaji apa? Muwatta. Terus beliau punya guru usul fikih namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu Sufyan bin Uyainah dalam kitab itu diceritakan. Pernah suatu saat Isa sama Yahya, ini supaya saya tahu fikihnya Mbah Mun, fikihnya Mbah Mus. Isa sama Yahya itu satu nabi yang sama-sama muda, yang satu angkatan. Saya berkali-kali cerita, nabi yang satu angkatan itu ada 3, tapi yang 2 ini nggak level, yaitu Ibrahim dan Lut. Tapi nggak level karena Lut itu adalah pernah keponakan siapa? Ibrahim. Musa dan Harun, tapi Harun itu nggak levelnya Musa karena dia jadi nabi berdasar proposal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu alsak, agak pelak, sehingga beliau kalau menjelaskan kesulitan terus pakai jubir. Makanya kemarin-kemarin itu ada wali yang kalau ngomong pakai apa? Jubir. Akhirnya Nabi Musa ngendikan apa? Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, saya ini lisannya agak pati fasih, tolong Harun sing huwa afsahu minni lisanan, yang lisannya lebih fasih tolong jadikan nabi. Sama Allah dituruti, Harun jadi apa? Nabi. Tapi yang dapat wahyu Musa, jadi dia hanya jubir. Makanya seangkatan tapi tidak level. Yang seangkatan level itu hanya Yahya dan Isa. Nabi Isa kita tahu berstatus wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Jadi mulai kecil sudah pinter. Nabi Yahya ya gak kalah keren. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainal hukma sabiyah. Ketika kecil sudah pinter. Jadi ini rivalitas dalam ilmu. Makanya khilaf itu penting. Jangan gontok-gontokan, berarti ratau ngaji. Khilaf itu penting. Nabi Yahya itu kalau jalan-jalan sampai Nabi Isa, itu yang Nabi Yahya mesti tanya, aina khiyarun nas, rumahnya orang baik mana? Saya mau nginep di situ. Mesti tanya gitu kalau di satu perkampungan yang beliau-beliau sedang jalan-jalan. Tapi kalau Nabi Isa tanyanya aneh, aina syirarun nas, wong sing elek-elek manggone nang ndi? Akhirnya ini kan terjadi debat, tapi karena sama nabinya ya ndak debat kusir terus kubu-kubunan, kosong berapa sama kosong berapa, ndak, ini samanya ya sama-sama kosong-kosong, sama-sama orang ikhlas itu kosong-kosong. Sama lama terus debat kecil. Kenapa kamu tanya aina khiyarun nas, mana orang-orang baik? Jawabnya Nabi Yahya, ya kumpul orang baik itu enak, nyaman, teduh, enak lah. Lah kamu kenapa kok tanya mau nginep di aina syirarun nas? Ana nabiyun, ana tobibun, udawil mardo. Saya ini dokter, nabi itu dokter. Di mana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda peneliti penyakit, cari daerah yang banyak endemik penyakit apa yang daerah sehat? Daerah yang kena endemik penyakit. Tapi problemnya Anda sendiri berpenyakitan, kalau ke situ tambah nemen. Ya, itu. Ya sama. Kalau kamu kira-kira tidak kuat, ya jangan kumpul orang yang seperti itu. Kamu tidak kuat kan? Malah katut. Tapi fikih-fikih kiai-kiai kita, guru-guru kita, berteman orang macam-macam tenang saja. Karena mereka kekuatan kesalehannya sudah absolut, sudah kuat sekali. Ya tentu bi'aunillah wa bitaufiqi. Sehingga kamu tidak usah meki para guru-guru kita. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun. Ya Jong ya aku wis ketemu Megawati. Piye-piye Indonesia kudu damai. Engko nak tukaran ya repot. Jane yo piye, aku yo kiai. Artinya beliau harus ketemu karena untuk supaya Indonesia itu damai. Beliau anggap saja makili religius, Bu Mega makili apa? Nasional. Dan Indonesia damai itu kalau ada kerjasama antara kaum nasionalis dan kaum apa? Religius.
Jadi yang namanya damai itu penting sekali. Sampai Rasulullah itu pernah berdamai sama orang yang jelas-jelas kafir. Apalagi Indonesia belum sampai seperti itu. Yaitu kita tahu dalam Sulhul Hudaybiyah Nabi berakad damai sama Suhail bin Amr padahal kafir. Nah, kalau kamu Qur'annya sudah seperti itu, maka Qur'an itu punya kekuatan yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali konflik sama Sayyidina Muawiyah itu dirumuskan kita berdamai. Setelah kita berdamai terus ada pertanyaan begini. Lalu orang yang sedang konflik itu nak ketemu raine, roh raine gue serasa seneng. Ning dinggon jenenge konflik ketemu raine gue serasa seneng. Oke, kita pakai mediator kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali pakai mediator, Muawiyah pakai mediator. Terus orang Khawarij bilang, dalilnya apa mediator itu? Enggak ada Qur'annya. Itu orang Khawarij. Sama enggak usah tanya, kalau orang sekarang yang apa Gus? Wah itu mari fitnah, itu provokator berarti tanya gitu. Singkat cerita terus Sayyidina Ali itu agak marah. Karena beliau terbentuk oleh Quran. Itu spontan Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri menghadapi konflik, di mana-mana konflik roh raine kan gak seneng. Maka yang keluarga lelaki kirim mediator, yang keluarga perempuan kirim. Terus dari Sayyidina Ali, wa ummatu Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Umatnya Muhammad lebih serius ketimbang urusan lelaki dan perempuan. Wong suami istri saja kalau konflik butuh mediator, apalagi hadhil ummah. Segampang itu mereka istidlal. Jadi mediator dalilnya mana ya? Dalilnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Dulu Quran itu seperti itu. Nah sekarang problemnya Quran itu tidak dikaji seperti itu, sehingga fasihul ibarat atau fasihul akli atau balaghatut ta'aqqul itu enggak ada. Makanya saya ini pengagum kitab Ibnu Hajar al-Asqalani yang nyarai Bukhari. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, termasuk mukjizatnya Quran adalah al-iltizat al-aqli. Akal itu menjadi nyaman. Itu uniknya yang dicontohkan seperti ngaji saya malam ini. Misalnya Allah ngendikan am khuliqu min ghairi syai'in, yang namanya maujudat tentu diciptakan sesuatu yang maujud. Karena akal akan tersiksa ketika dicekoki gini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Tersiksa enggak akal kamu sebagai orang waras dicekoki pikiran hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat disebabkan oleh ketiadaan. Mesti kowe ra iso turu. Barang rono kok iso gawe iku piye? Nah ini yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi cara tenangnya hati itu macam-macam. Nak wong toreko ya wong kon wiridan. Nak koyo kula rada ahli akal, wis meneng. Alhamdulillah di pangeran sing wujud. Berarti hadil maujudat khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini pencipta berstatus super. Super itu dalam agama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab atau kausa primamboh lah sauni-uni. Sing penting iku ora hadil maujudat khalaqahal. Makanya kata beliau, Nabi itu bukan sekedar jamal suratan, ganteng secara perawakan, secara fisik enggak, tapi juga Nabi punya jamalul akal. Akalnya itu nyaman. Yaitu kita disuruh iman dengan sesuatu yang memang kita nyaman. Seperti kita disuruh iman bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, oleh al-mawjud yang super. Kan terus nyaman. Coba kalau kamu diajarin Islam, alam ini yakini yang menciptakan adalah ketiadaan. Oh kamu kuliah sampai profesor sampai dokter pusing, ini ajaran apa? Sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Itu namanya termasuk ajaran ini indah karena ada al-iltizat al-akli, kenyamanan apa berpikir karena terus nyaman. Ya saya kira demikian, ini audisinya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.